Selamat sore, kembali lagi dengan saya Bella bersama rekan saya Live di podcast Cyberbullying dengan tema melawan cyberbullying pada masa pandemi. Hari ini kami nggak sendirian karena bakal ditemenin oleh narasumber yang luar biasa dan yang sudah menginspirasikan banyak orang. Ya Bu, saya ingin bertanya, pada masa pandemi kan banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan, di kehidupan, hingga memunculkan emosi negatif dari seorang. Apakah dapat menjadi driving force untuk membuli orang lain di sosmed, Bu? Oke. Pertama, kalau terkait dengan sosmed ya, kita mesti pahami dulu bahwa sosial media itu adalah media yang sangat bebas banget dan mereka posting apapun melalui sosmed itu seturut dengan kemerdekaan yang memposting, ya kan gitu. Ketika pandemi, semuanya go digital, apa-apa by digital, ya kan? Nah, seolah-olah kita hanya berpaku pada satu sistem yang memaksakan diri kita. Muncul ketidaknyamanan itu karena yang kita ekspektasikan, yang kita baca pesan melalui sosial media itu harusnya seperti A, harusnya seperti B. Cuman sampai ke otak kita kan akhirnya jadinya A plus dan B plus. Karena kan pesan di sosial media itu kadang-kadang persepsi yang kita tangkap itu padahal gini, ada sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak nyindir kita, seolah-olah kita jadi merasa tersindir gitu kan. Kalau sudah terlanjur kena cyberbullying ya istilahnya gini, selain tenang harus abaikan semuanya. Artinya gini, tentu akan ngefek ya, akan terbayang-bayang terus hal itu menjadi kita tidak nyaman. Tetapi dengan waktu berlalu pasti nanti juga akan reda sendiri sih sebenarnya. Waktu itu saya mengestimasi keredaan yang sangat luar biasa ya, artinya dalam sehari dari gara-gara saya upload itu pun yang view status saya yang lainnya itu pun juga masih banyak banget tuh selama 3 hari ke depan ya. Yaitu 3 hari ke depan saya memperkirakan dalam seminggu sudah reda ini pasti gitu kan. Walaupun masih ada yang DM saya ya. Ya kalau bahasa Jawanya tuh wis lah mau picek kuping budek lah gitu. Oke, jadi yang pertama nih Kak, saya mau tanya, kalau yang dimaksud dengan cyberbullying, kalau menurut Kakak ini, dalam pandangan Kakak itu gimana? Dan terus apa yang dapat dilakukan, maksudnya anunya dulu deh, definisi umumnya cyberbullying dulu deh. Gitu. Iya, ya. Definisi cyberbullying tadi kamu udah nyebutin definisinya dengan cukup tepat sebenarnya. Jadi cyberbullying itu kan perpanjangan dari perilaku bullying gitu. Bullying sendiri itu adalah perilaku melukai orang lain yang dilakukan secara berulang. Jadi diulangin terus, kalau misalnya aku nyakitin si A ya aku akan nyakitin si A terus gitu. Kalau nanti aku si A dan si B ya itu aku akan lakukan nggak cuma sehari doang atau sekali, tapi besoknya juga aku akan lakukan, besoknya aku juga akan lakukan dengan tipe perilaku yang berbeda-beda gitu. Dan kalau bullying konteksnya di sini, yang jadi korban itu sulit untuk ngelawan gitu. Jadi eh, perilaku melukai orang lain yang dilakukan secara berulang dan sulit bagi korban itu untuk membela diri. Itu definisi bullying. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya cyberbullying itu adalah perilaku bullying yang dilakukan via elektronik gitu. Tadi aku senang banget Safa mention soal agresivitas gitu. Karena memang kalau cyberbullying dia sifatnya lebih agresif meskipun dia nggak secara fisik gitu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya, maksudnya agresifnya itu di mana gitu. Karakteristik cyberbullying yang mungkin kita semua dan mungkin yang dengar bisa ingat juga adalah dia yang pasti berulang, itu satu. Dan yang kedua adanya imbalance power atau power yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya. Dan di sini yang disebut pelaku itu bisa satu orang atau kelompok ataupun masyarakat. Jadi dalam artian nggak harus dia dari komunitas tertentu, tapi
orang-orang yang asing pun yang ikut-ikutan join melakukan sumbang satu komen, itu juga termasuk ini perilaku bullying kayak gitu. Caranya adalah dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini dalam artian gini, kalau kamu ngerasa di cyberbully, kamu carilah figur yang menurutmu bisa membantumu di sana. Jadi harus mulai terbuka. Kebanyakan memang rada sulit ya untuk berbuka kalau kamu terbuka kalau misalnya kamu di cyberbully, karena kalau 100 orang di sekelilingmu bilang kamu itu bodoh, akan sulit untukmu percaya bahwa kamu ini pintar. Jangan nyerah, meskipun ada intimidasi itu. Aku mesti, kalaupun kamu aduh nanti kalau misalnya nanti teman-teman nggak suka kalau dibilang laporan apa kayak ini gimana. Kalau misalnya itu perilaku yang nggak nyaman buat kamu harus ngomong. Hindari untuk membagikan data-data pribadi atau perasaan-perasaan pribadi yang sensitif di sosial media. Kita tuh kan sering ya, kalau misalnya kita merasa sedih atau galau, kita share di story, kita share apa gitu. Tapi itu tuh rentan banget dengan istilahnya feedback negatif dari orang. Kalau ada orang yang nggak setuju dengan pemikiran kita dan itu diserang, kita merasa itu adalah pemikiran yang sensitif, kita jadinya nggak terima gitu. Padahal sebenarnya yang pertama kali membuat itu publik adalah kita. Jadi kalau misalnya kita nggak siap dengan reaksi orang tentang itu, ya jangan dipublish gitu. Kita juga harus belajar untuk tahu bahwa nggak semua hal itu bisa di-share.